selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Suyati, MPD, selaku guru PAUD. Berikut ini akan saya tampilkan video praktik pengalaman lapangan saya yang kedua, yang bertemakan tentang submateri faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Untuk itu, saya mohon masukan kritik untuk kebaikan dalam proses kegiatan PPL ini. Langsung saja, selamat menyaksikan. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Selamat siang. Siang Pak, baik Siang Pak. ya. Siang, Pak, baik. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya pada hari ini ya. Siang-siang ini harus tetap semangat dan tetap fit badannya supaya kalian bisa beraktivitas dalam pembelajaran ini dengan baik ya pastinya ya. Nah, anak-anak, sesuai dengan tema yang kalian lihat ya pada Google Meet hari ini ya, yaitu tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya ya. Baik, kita akan mulai anak-anak rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak menyapa dulu ya anak-anak yang ada di rumah ya, selalu menjaga kesehatan, tetap semangat ya, stay home ya, walaupun sudah ada yang ke sekolah, kalian tetap harus menjaga prokes dengan baik ya, supaya imun kalian tetap stabil dan nanti seterusnya bisa ke sekolah ya, seperti itu anak-anak. Dan kemudian anak-anak ya, kita akan awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa ya. Silakan Livia, pimpin berdoanya. Iya Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas hari yang Ya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya pada hari ini ya. Apakah hari ini hadir semua? Iya Pak. Hadir semua ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Hari ini berarti hadir semua. Mantap. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak memotivasi kalian nih anak-anak. Nah, ini adalah tangga kesuksesan ya. Nah, tangga kesuksesan ini diawali dengan bagaimana kalian berpikir ya, kemudian menganalisa, kemudian merencanakan, mencoba melakukan ya. Ketika gagal, lakukan lagi ya. Ya. Oke, Nana, ikutin yel Bapak ya. Nah, yelnya adalah semangat IPS ya. Bapak bilang IPS, kalian jawabnya yes yes yes, Yosuga juara gitu ya. IPS Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, sudah juara. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Ya, kesepakatan kelas kita anak-anak pada hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan bermain jamboard untuk refleksi ya. Yang kedua, nanti ada Padlet, kita akan berdinamika kelompok ya. Bapak harap kalian semua bisa tampilkan yang terbaik dari setiap kelompoknya. Nah, ruang lingkup penilaian anak-anak ya. Nanti dalam penilaiannya, Bapak akan menilai dalam observasi penilaian diri ya, sikap kalian bagaimana, jujur, peduli, kemudian tanggung jawab, mempunyai rasa sikap nasionalisme atau tidak. Materi pembelajaran kita yang kemarin ya, masih ingat tentunya. Ayo, siapa yang masih ingat? Masih ingat Pak. Kenapa? Masih ingat Pak. Oke, silakan. Siapa yang masih ingat? Livia. Tapi nggak semuanya juga, cuma masih ingat aja. Iya, Weh, nggak ini apa-apa. Yo, siapa yang bisa? Di tangan? Right hand? Ya, silakan Livia. Jadi tuh kemarin kan belajar soal faktor internal dan eksternal Iya, perubahan sosial budaya. betul. Itu teh ada yang termasuk pertama-tama itu menganalisis gambar-gambar ini di seluruhnya yang aku ingat. Terus menganalisis gambar-gambar ya. Bahwasanya minggu kemarin kita sudah belajar tentang faktor perubahan sosial dan budaya.
Iya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah ini anak-anak ya. Cakupan materinya yaitu tentang faktor pendorong perubahan sosial dan budaya ya. Kemudian rendah. Bapak ingin tanya dulu anak-anak dari cakupan materi ini anak-anak. Anak-anak ada yang ingin berpendapat nggak? Silakan. Salah nggak apa-apa anak-anak. Salah nggak apa-apa anak-anak dari kelima ini. Silakan. Menjalin hubungan atau terhubung dengan negara lain. Iya, Carla boleh ya. Budaya lain bukan negara, bukan Ya nggak apa-apa. Kan dari satu negara itu kan terjadi sebuah budaya, ya kan? Jadi ada tukar budaya di situnya. Oke, ada lagi, silakan. Selain ada kontak dengan budaya lain, silakan. Sistem pendidikannya yang seperti apa sih? Silakan. Yang terbagi terata. Harus terbagi terata ya. Jadi antara di desa dan di kota harus pendidikannya seimbang ya, seperti itu. Ya, betul anak-anak ya. Nah, ini yang pendorong ya, anak-anak ya. Nah, ada yang menghambat anak-anak. Nah, yang menghambat biasanya mudah sekali ya. Apa sih yang menghambat itu yang bisa kalian berikan pendapatnya? Silakan, Ellen. Kira-kira apa Ellen? yang kurangnya hubungan dengan masyarakat lain itu kayak Apa? ada orang yang individual gitu orangnya, jadi nggak bisa gitu. ada kerja sama gitu. Oh, jadi individualisme gitu ya. Iya. Saya nggak mau temenan sama kamu gitu ya. Kamu Iya. orang miskin, mohon maaf seperti itu ya. Itu nggak Iya. boleh ya. Itu bisa menghambat kita untuk berubah, betul ya? Ya. Silakan Livia. Kalau Livia apa menurut Livia? Boleh sih Pak, Oh boleh, Elo. Elo kemana? Elo dulu. yang masih percaya kayak benda-benda mistis, misalnya di pohon itu ada ini, ada itu gitu. Ada roh halus atau ada Heeh. kepercayaan apa gitu ya, betul sekali ya. Jadi sikapnya masih tradisional dan mempertahankan adat ya. Kepercayaan mereka itu jadi membuat mereka itu untuk sulit menerima modernisasi seperti itu anak-anak. Kurang Nah. berkembang gitu, jadinya kurang teknologi gitu di Iya, daerah mereka. betul. Contohnya suku apa? Suku Baduy. Iya, suku Baduy. Nanti kita akan belajar itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai adalah ini anak-anak ya. Melalui pengamatan video nanti di Padlet ya, anak-anak diwajibkan mampu menganalisis ya faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, kemudian menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya, dan yang keempat, anak-anak mampu mempresentasikannya dengan baik ya dari setiap kelompok yang nanti akan dibentuk. Ya, anak-anak ya. Paham? Paham? Oke. Lanjut ya, anak-anak ya. Iya, silakan Livia. Apa? Paham Pak? Oke, siap Livia ya. Kita lanjut ya, anak-anak ya. Ya, ice breaking word wow. Ya, kita coba yuk anak-anak yuk. Ya, kita coba ya. Bapak izin mempresentasikannya. Jadi ini kata sembunyinya harus tentang apa Pak? Nah, ini kata-katanya bagus ya pertanyaan ya. Akhirnya Livia bertanya. Ini kaitannya sama faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya. Kata-kata yang berkaitan sama materi yang sedang kita pelajari hari ini ya anak-anak. Ya, kemarin kan sudah Bapak berikan ya di classroom ya materinya ya. Nah, bisa kalian sambil buka-buka lagi ya anak-anak. Silakan ya. Pokoknya yang berkaitan sama faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial budaya. Masyarakat. Oh, masyarakat. Iya, betul ya. Terus apa lagi? Tradisional? Tradisional. Mana tradisional? Itu linknya di Google Meet ya. Bisa kalian mainkan itu. Ya. Bisa Iya, nggak? aku lagi mainin. Iya. Itu tradisional ada di bawah. Tradisional di bawah. Ada di bawah. Mana ya tradisional ya? Oh iya ini. Oke, bagus. Apa lagi? Integrasi. Integrasi. Bagus, betul ya. Kemudian apa lagi? Di atas tradisional. Di atas tradisional ada apa? Ada apa? Ayo. Atau ada Baduy, Pak. Baduy, mana Baduy? Baduy di sebelah kanan. Di sebelah kanan. ke apa? Oh Iya. iya ini ya. Iya, suku Baduy. Benar. Nah, sekarang kita literasi 1 menit ya. Yuk kita literasi dulu ya. Aksi asik literasi yuk. Oke ya.
Ini tentang Baduy dalam dan Baduy luar. Ya, apa sih Baduy dalam dan Baduy luar itu? Oke, kita akan periksa, kita akan baca ya. Silakan anak-anak. Anak-anak terkait dengan kontak dengan budaya lain. Silakan. Jadi yang Oh iya, gambar Ellen. pertama Mm-mm. itu ada orang luar negeri yang jalan Hmm. tapi dipakai buat untuk khusus jalan kaki. Ya, Yang kedua itu kayaknya ada di dalam negeri. Itu Betul. tuh kayak betul. jalan tapi dicampur juga sama kendaraan umum lainnya gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini terkait dengan kontak budaya lain ya anak-anak ya. Jadi ini orang Jepang anak-anak. Kalian kalau tahu, mereka tertib anak-anak pakai masker. Ya, trotoar sesuai dengan yang sudah diberikan oleh pemerintahnya. Kemudian yang ini ya, negara kita masih belum sadar akan pentingnya masker anak-anak. Ya, wah ini mantap ini kalau ini ya. Ini Sistem masalah yang- pendidikan, Pak. Iya, silakan Divya, boleh. Maksudnya Livia gimana? Yang nggak ada koneksi internet itu. Oh, koneksi internetnya gimana maksudnya? Nah? Oh, jadi yang ini gambar pertama kan kayak itu teh koneksinya ada, tapi yang di gambar keduanya kayak harus cari internet gitu, kesusahan belajarnya tuh kayak Kesusahan ya. Iya, silakan Regina, boleh. Pendapat. Ya, terima kasih Livia. Yang pertama itu dekat dengan koneksi internet, sumber koneksi internet. Jadi Ya. dia bisa belajar di rumah gitu. Kalau yang kedua mah mereka kayak di rumahnya jauh dari koneksi internet, jadi harus keluar untuk cari. Iya, betul sekali anak-anak ya. Ini terkait dengan sistem pendidikan yang maju anak-anak. Ya, sistem pendidikan yang maju. Ada yang maju dan ada yang belum anak-anak. Tapi kalau yang belum maju ini ingin berubah bisa nggak Pak kira-kira Pak? bisa. Bisa. Ya, terima kasih anak-anak atas konfirmasinya. Hebat kalian ya. Melebihi semangat luar biasa. Ya. Bisa berubah asalkan mereka taat belajar menjadi orang sukses ya. Kemudian mereka berusaha mencari signal. Nah, ini udah ke arah yang maju mereka. Ya. Seperti itu kondisi pendidikan yang ada di Indonesia anak-anak saat ini. Selanjutnya anak-anak ada ini juga. Mungkin hampir sama ya. Ya, ini mungkin hampir sama dengan yang kedua tadi. Nah, tapi yang ketiga ini ada keinginan untuk maju anak-anak. Ya, sekarang ada captionnya. Ya, ada bacaan headline-nya di situ. Kira-kira apa menurut kalian? Kurang efektif gitu. Sudah efektifkah BTS metode belajar kemarin dari ada rumah di tengah pandemi di Indonesia? Silakan, siapa yang silakan Desri yang belum aktif. Ya, silakan Desri. Sudah efektifkah metode belajar dari rumah di tengah pandemi di Indonesia? Kalau menurut aku sih belum ya Pak, soalnya kan sebagian itu apa sih koneksi internetnya belum stabil, jadi kadang ya. tuh putus-putus, jadi gak semuanya bisa dengerin yang dijelasin dengan baik gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi belum belum bisa maksimal ya dalam belajar ya. Seperti itu ya Desi ya. Iya, betul sekali apa yang Desi katakan ya. Kalau menurut aku juga belum terlalu efektif sih Pak. Ya. Soalnya dari segi fasilitas secara device kayak laptop atau HP itu kan memang belum terlalu mendukung karena ekonominya juga masih kurang. Terus ditambah lagi pemerataan koneksi internet di Indonesia juga belum terlalu merata. Betul. Jadinya kurang mendukung. Kurang mendukung lah ya. Semoga kita bisa mengatasi ini ya, pemerintah kita ya, harapannya jadi mereka ini sudah tidak lagi menggunakan sinyal, tapi kan sudah melakukan PTMT ya pemerintah ya, tapi belum semuanya anak-anak. Nah, kira-kira ada yang bisa menceritakan nggak ini anak-anak? Silakan. Mungkin yang laki-laki, Sion. Habis Sion elok ya. Silakan Sion. Orientasi ke masa depan ini maksudnya gimana nih? Jadi ini teh terkait gambar-gambar ini teh perkembangan teknologi dan juga aplikasi baru gitu. Ada aplikasi buat ngebantu itu Google Meet yang buat ngebantu pembelajaran. Terus Boleh. itu pemerintah itu lebih
sedang berusaha membuat teknologi yang lebih baru. Pokoknya gitu sinyalnya jadi lebih bagus gitu, lebih bagusin. Pokoknya agak bisa diperatain sinyalnya juga. Iya, jadi orientasi ke masa depan itu harapannya pemerintah membuat tower sinyal yang bagus, yang baik supaya masyarakat juga dapat menikmati sinyal yang baik. Seperti itu ya. Nah, ini adalah faktor pendorong anak-anak ya. Ini faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ya, nah sekarang kita akan menganalisis lagi anak-anak ya. Kita akan menganalisis lagi ya yang faktor penghambat. Saya boleh berpendapat? Silakan. Abis ini Ferni ya. Ferni belum kelihatan Ferni. Iya, Pak. Naila juga belum. Ayo. Ya silakan, Helen. Jadi kan itu tuh di artikelnya itu ditulis katanya ada larangan bagi wisatawan kunjung ke Baduy. Nah, kalau kata Ellen sih, menurut Ellen harusnya itu bisa jadiin tempat wisata gitu, nambah-nambah pendapatan buat wisata gitu, daripada dilarang kayak gini kan kayak. Dan juga mungkin orang lain juga ingin tahu gitu kan kebudayaan yang dulu-dulunya kayak gimana. Jadi ya mending aja gitu. Gitu. Buat wisatawan gitu. Oh iya. Tapi ini kan ada Baduy dalam, Helen. Justru yang protes itu sebenarnya Baduy dalam sih. Iya, Baduy dalam. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti ada perdebatan seperti ini, kira-kira bisa menimbulkan apa mereka? Bisa-bisa mereka kayak pecah gitu sih. Iya, betul. Konflik ya. Ini desa ini sangat menjadi primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, anak-anak. Karena apa? Keunikannya, ya, keciri khasannya, kebudayaannya. Ingat Pak Jokowi baru tanggal 17 menggunakan apa dalam pidato kenegaraannya? Baju apa? Pakai baju adat Baduy. Iya, baju tradisional suku Baduy. Ya, itu anak-anak bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme dan patriotisme di situnya. Oke ya. Bagus. Tapi mau gimana lagi dengan corona kan ada pembatasan jarak, jadi ini nggak bisa ya. Iya betul ya. Nah, ini kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jadi Baduy dalam ini memang menutup diri dan tidak mau lagi ada wisatawan, dan kita harus menghargainya karena itu menjadi salah satu sudah menjadi salah satu adat yang tertanam secara kuat. Ya, next ya. Gitu. Kira-kira apa anak-anak? Mereka tuh kenapa gitu kok? Mereka tuh lebih senang yang tradisional. Ya silakan Livia. Karena mereka berpegang pada adat leluhur mereka dan nggak mau melanggar. Karena kalau melanggar mereka anggap itu jadi dosa gitu. Iya betul, mantap juga. Ya. Tapi kabar baiknya mereka kalau menutup diri gitu jadi 0 kasus. Kabar baik. Ada dampak positifnya gitu ya. Mereka bisa 0 kasus ya coronanya ya. Iya, gara-gara mereka nggak melakukan hubungan dengan yang di luar. Dan tapi dampak buruknya mereka nggak bisa berkembang sesuai teknologi jadinya. Iya, itu betul. Dia. Iya, terima kasih, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Apresiasi, kita semua hebat, luar biasa ya. Ya, betul sekali ya. Jadi itu salah satu dampak positif dan negatifnya ya. Ya, ini adalah infografis ya. Silakan anak-anak memperhatikan pendidikan yang rendah yang ada di Indonesia terutama. Maksudnya apa? Silakan. Jadi di Indonesia itu pendidikannya belum merata. Jadi kebanyakan masyarakat itu sekolahnya cuma beberapa tahun, nggak sampai misalnya sarjana gitu. Biasanya di zaman sekarang pendidikan yang rendah itu susah dapat kerjanya. Oh gitu ya, betul sekali ya. Ada kaitannya, ada kaitan sama ketenaga kerjaan ya, susah mencari pekerjaan. Iya betul sekali. Dan yang terakhir anak-anak, ini adalah yang keempat ya, ketakutan akan terjadi kegoyahan modernisasi. Maksudnya apa kira-kira? Satu orang saja. Kayaknya si suku-suku yang tidak mau menerima modernisasi tersebut takut kalau misal suatu hari itu budayanya bakal dilupakan atau bakal rusak. Iya betul ya, masuk akal ya.
Iya, tepuk tangan buat Regina ya, bagus. Ya, betul sekali ya, ketakutan akan modernisasi sehingga apa yang sudah tertanam dari lahir ya secara kuat itu takut hilang begitu saja. Nah, itulah plus minus ya kita ya hidup di zaman ini harus seimbang gitu ya antara tradisional, modern dan yang lainnya. Pendidikan yang rendah, penghambat keberapa? 3 ya. Ketiga betul. Ya bagus. Kemudian penduduk yang heterogen. Pendorong keberapa? Pendorong Kelima ya. Saya cari pendorong kelima. Oke betul. Next. Selanjutnya masyarakat bersifat tradisional. Itu penghambat keberapa? Penghambat kedua. Oke, bagus. Kelompok anak-anak ya. Siap-siap ya. Oke, siap-siap. Oke ya. Ada siapa aja yang hadir hari ini? Ya. Ada Carla ya? Carla. Terus? Iya. Regina, Ellen. Ferni. Terus? Sheila. Desri, Justin, Marcelo, Livia, Naila, Naomi, terus Gaby. Carla. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membagi kelompok untuk diskusi. Dan saya mohon bantuannya Pak Tio. Oke, terima kasih Carla. Ya, Bapak tinggal bagi aja nih. Oh, udah ketemu ya. Perhatikan dulu tim kelompoknya. Ya, perhatikan dulu tim kelompoknya. Tuh, ya. Tim 1, leadernya adalah Regina. Tim 2, ya, leadernya adalah Shelin. Tim 3, leadernya adalah Carla. Ya. Tim 1 tetap di web ini, ya. Paham? Tim 1 tetap di web ini ya. Tim 2 dan 3 ya. Perhatikan, tim 2 dan 3 nanti kalian masuk ke link yang sudah ada di WA. Paham? Grup WA ya, yang ini. Ya, bisa kalian lihat ya, kalian cermati di grup kita. Nah, itu sudah ada tuh ya. Nah, ini ya. Tuh. Ya, link meeting kelompok 2 dan link meeting kelompok 3 ya, paham? Apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Paham ya? Oke, bisa kita mulai? Bisa ya? Bisa. Oke, Bapak akan tetap mendampingi kalian anak-anak ya, Bapak akan tetap mendampingi kalian ya, Bapak juga akan masuk nanti ke sana ya, bentar ya. Oke. Ya, silakan anak-anak. Bapak sudah ada di web 2, ada di web 3 ya. Silakan kalian masuk ke tim kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Oke ya, Bapak cek. Keluar dari sini kan, Pak? Ya, yang bukan kelompok web 1. Oke, ada di sini. Sip, mantap jiwa. Oke, Carla tim 3 ya akhirnya ya. Oke, tidak masalah ya. Sudah, ini yang ada di sini sudah masuk belum nih? Yo, masuk spek dengan kelompok masing-masing ya. Nah, itu link Padlet-nya ya, masuk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, ini kelompok Selin kelompok 2 ya. Oke, bagus. Nah, silakan masuk Padlet dan presentasikan anak-anak ya, dibuat presentasinya. Silakan. Ya, kalian harus melihat videonya terlebih dahulu anak-anak. Classroom kelompok 3 gimana? Classroom kelompok 3. Kelompok 3. Oh, belum masuk ya kelompok 3 ya. Oke, Bapak bantu sebentar. Nih, kelompok 3 ya. Livia ya. Livia masih di kelompok 1 ya? Oh iya kan, sebelumnya kelompok aku kelompok 1, tapi Nah, kan nih. sekarang udah di Nih, kelompok 3. iya dipecah. Ini kelompok 3 tuh linknya tuh. Masuk sana ya, keluar ya. Iya. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih. Ya.
Oke, sudah Ini share screen ya. mempresentasikan ya. Kalau belum Bapak bantu anak-anak. Bentar. Ya, itu share screen karena di situ nanti kalian berdiskusi ya dan langsung menuliskan jawabannya ya. Kalau belum Bapak akan bantu presentasikan, boleh ya. Kelompok 1 Mungkin Ella bisa bantu share screen untuk kelompok 3. boleh ya. Mantap. Kalau akhirnya dapat Nah, tadi ini kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 kalian buka LKPD-nya ya. LKPD-nya kan sudah tahu ya. Kalian nanti silakan kalian tulis isinya ya di situ ya. Nah, ini di media diskusi kelompok. Ini tuh tinggal tulis ya Pak. Iya, tinggal tulis. Ya, pertamanya kalian berdiskusi dulu ya. Berdiskusi dulu. Ya. Nah, silakan kalian berdiskusi dulu ya. Kalian dengerin videonya ya. Ini satu orang aja yang jawab atau Kenapa? ini Semuanya. satu aja yang jawab? Ya, kan semuanya. Gua sudah ya kelompok 2 ya. Kelompok 2 Ya, sudah pemirsa, terima kasih. Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Pembatasan sosial yang dilakukan Kelompok pemerintah dua dipresentasikan ya. penanganan penyebaran COVID-19 berdampak adanya perubahan sosial di masyarakat. Oke, bagus. Kehidupan dinamis yang biasa dijalani kini berubah. Kelompok 2 belum presentasi nih. Masyarakat dituntut beradaptasi secara instan Ayo. guna Ini sama menghindari siapa berbagai Pak presentasinya? Oh, belum bisa ya? Oke, Bapak bantu ya. Itu loh, pilih. Bapak kan sudah kasih tuh pet-petnya tuh. Kalian klik pet-pet kedua, kelompok 2. Ya, oke. Terus kalian searching. Oh, Ya, oke. kini mengalami perubahan tekanan pembatasan sosial Mantap ya, kelompok 1. kesalahan kedua awal pandemi masyarakat cenderung bersikap Ya, anak-anak Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit ya dari sekarang ya. Oke? Siap ya? Robert. Teman-teman ada yang mau mengeluarkan pendapatnya setelah melihat video? Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Tetap ambil poin pentingnya saja. Oke, silakan kalian berdiskusi. Oke ya. Sekarang sudah dapat. Silakan ya, Pak. Ya. Teman-teman, saya ada usul buat nomor 1. Oke. ya silahkan. Oke, bagus. Kelompok Atau dua. mungkin Desri yang mau berpendapat untuk nomor 2? Kelompok 3 berdiskusi terus. Iya, bagus. Kelompok Nomor tiga, ya. 2. Masalah tersebut dapat terjadi karena para wisatawan banyak yang melanggar peraturan di desa adat Baduy. Contohnya mengambil foto sembarangan, masuk ke kawasan yang dilarang oleh suku adat Baduy, bahkan wisatawan yang datang tidak menjaga lingkungan dengan baik, Oh seperti iya. buang sampah Benar banget. Halo? Halo? Kelompok berapa? Ya kelompok 2. Oh, Ini silakan. jawabnya di Enggak kok. komentar. Iya, di komentar, betul. Ya, isinya taruh komentar Teman-teman anak-anak. yang lain Bagus. ada yang mau berpendapat? Isinya langsung taruh komentar ya, Nak ya. Kelompok Oh, oke, 1. Pak. Oke, bagus. Kelompok 2. Wah, kelompok 1 udah jalan. Udah ada diskusinya. Mantap. Kelompok 2 sudah tahu juga, sudah mulai on the way. Bagus. Kelompok 3 Halo. tadi berpendapat ya. Oh ya, silakan, silakan. Ada yang Ya, mau silakan, mengusulkan untuk nomor ini 2? kalau begini, Ada yang punya ide? mereka itu kan menutup wilayahnya untuk dikunjungi gitu. Jadinya itu bisa menghambat perubahan sosial budaya mereka karena mereka nggak bersosialisasi dengan yang lain, tetap kukuh pada adatnya gitu. Oke. Jadi nggak keganggu. Baik, kelompok 3, kelompok 2 mau berbicara ya dengan diskusinya. Silakan. Kelompok 2 kasih kesempatan. 1 menit lagi ya, guys. Ya, anak-anak ya. Teman-teman ada usulan untuk nomor 2. Jadi intinya tuh dalam masyarakat Badunya nggak mau dikunjungi, ya udah mereka nggak bakal berkembang dengan teknologi gitu, bakal tetap. Aku ada usulan. Iya, Sebentar benar ya. banget. Bagus, Cynthia. Ya. Kasih kesempatan dulu kelompok yang lainnya ya. Oke. Silakan, usulan apa? Boleh. Wah, asik nih diskusinya nih. Mantap. Kelompok 1 tadi oke ya, nggak ada hambatan ya. Sudah tinggal presentasi ya. Kelompok 1 tinggal presentasi ya. Aman ya kelompok 1 ya.
Oke, bagus. Kelompok 2 tadi usulan boleh? Silakan. Siapa? Justin ya? Cek. Pak, ini usulannya langsung di komen aja di patennya. Langsung di komen. Oh Tapi ya, kalau kamu sebentar mau, Pak. kalau mau kamu meminta pendapat sama Ellen, boleh juga. Silakan. Oh iya Pak. Ya, sok. Kamu minta pendapat ke Ellen dulu. Udah ditulis Kak? Sudah. Sudah ya. Justin, silakan minta pendapat dulu, boleh loh. Silakan. Ke Ellen. Oke. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 3 sudah juga, kelompok 2 juga sudah. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Nanti yang presentasi pertama adalah ngikutin kelompok aja ya, kelompok 1, 2, kemudian 3 ya. Ambil poin pentingnya saja ya, ambil intinya saja. Oke, baik anak-anak, kita keluar lagi ya, kelompok 2, kelompok 3 silakan left ya. Kita masuk ke server kelompok 1 ya. Kita masuk ke server kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1 tetap presentasi ya. Oke. I'm back. Halo, welcome back in my channel ya. Seru ya, belajarnya ya, nggak kerasa udah mau habis. Ya, presentasinya adalah kalian nanti mengambil poin pentingnya saja ya. Dan presentasinya anak-anak silakan memperkenalkan nama anggotanya terdiri dari siapa, dan nanti yang akan mempresentasikannya diwakilkan oleh leadernya ya, ketua yang tadi sudah dipilih. Silakan untuk kelompok 1, waktu dan tempat Bapak persilakan. Iya, jadi perkenalkan dulu namanya, terus anggota kita dari kelompok 1, anggotanya ada saya, ya. Terus Naomi, Ferni, Kayla, dan Gaby. Oke, baik. Silakan. Di sini di pertanyaan nomor 1, ya. Dari video kasus tersebut masalah apa yang terjadi? Di sini kalau disimpulkan dari jawaban yang ada, ya. Kita simpulkan bahwa permasalahannya adalah dampak perubahan sosial budaya karena adanya pandemi dan pembatasan sosial. Mengapa permasalahan tersebut bisa terjadi? Ya, kayak yang sudah dibahas tadi, yaitu adanya pembatasan sosial dan pandemi COVID-19 ini. Oh iya. Terus yang terakhir bisa bantu Regina, Naomi, silakan. Bagaimana sikap kalian? Kamu bisa baca aja, silakan Naomi. Terima kasih Regina, nanti Bapak akan kuatkan ya. Selanjutnya Naomi. Ya. Bagaimana sikap kalian menanggapi permasalahan tersebut dan jelaskan upaya kalian menanggapi perubahan sosial di masa pandemi COVID ini. Menurut Ferni, sikapnya sebagai pelajar adalah tetap mengikuti dan menjalankan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Oke, bagus ya. Ferni, selanjutnya silakan Ferni, boleh. Iya Pak. Ya, silakan Ferni. Yang mana? Itu kan udah selesai, 3 nomor aja. Nah, pendapat kamu dari kesimpulan dari kasus ini apa? Yang bisa kamu ambil kesimpulannya untuk solusi kamu? Solusinya? Iya. Kalau solusi dari saya sih tetap ikuti kebijakan dari pemerintah. Terus? supaya corona ini cepat berlalu dan kita ini bisa hidup normal lagi. Iya, bagus. Tepuk tangan dong ke kelompok 1 ya. Bagus sekali, luar biasa, mantap ya. Bapak nanti simpulkannya di akhir ya. Bapak simpulkannya di akhir ya, nggak apa-apa ya. Nah, oke, selanjutnya anak-anak, kita ke kelompok 2 ya. Persiapkan kelompok 2.
Bapak akan kelompok 2 siapa yang presentasi? Oke, kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 ya. Kenalkan dulu anggotanya namanya siapa dan langsung ke topiknya. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak persilakan. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Shelin, ada Ellen, Justin, Sion, dan Yovita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kasus yang pertama, masalah yang terjadi ialah adanya polemik kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pembelajaran jarak jauh 15 Juni dilanjutkan sampai sekarang. 31,8% tidak ada internet dan 7,1 tidak ada listrik, serta 42,159 atau 19% belum memiliki akses internet yang baik. Yang ketiga sudah? Yang ketiga sudah. Sudah ya. Nah, tadi itu dari Shelin. Ada tambahan Ellen. Ellen menanggapi kasus ini bagaimana? Silakan. Menurut saya sih kayak udah sama yang kayak Shelin bilang sama yang tadi kita diskusiin bareng teman-teman sih. Ya. Kurang lebih kayak gitu sama. Oh sama ya. Jadi dari kasus ini kesenjangan pendidikan itu masih ada dan harus ada upaya konkret dari pemerintah untuk menindaklanjutinya. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke, langkah konkretnya bisa tadi ya, yang tadi teman-teman kalian sampaikan, bisa membuat tower atau internet gratis, kuota gratis dan sebagainya itu ya. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3 leadernya siap-siap mempresentasikan. Oke, silakan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 dan kelompok kami ada beranggotakan saya, Carla, Desri, Livia, Naila, dan Marcelo. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan teman-teman. Dari video kasus tersebut, masalah apa yang terjadi? Masalah yang terjadi adalah warga Baduy yang protes kepada Bapak Presiden untuk menghapus data nama pariwisata Desa Baduy sebagai pariwisata domestik dan memintanya sebagai cagar budaya alam. Nomor 2, mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Mengapa masalah ini dapat terjadi? Karena para wisatawan banyak yang melanggar peraturan di desa adat Baduy. Contohnya mengambil foto sembarangan, masuk ke kawasan yang dilarang oleh suku adat Baduy. Bahkan wisatawan yang datang tidak menjaga lingkungan dengan baik seperti buang sampah sembarangan. Dan yang nomor 3, mengapa dengan sikap yang dilakukan suku Baduy tersebut dapat menghambat perubahan sosial budaya pada suku Baduy? Berikan penjelasannya terhadap permasalahan di atas. Jadi, bentuk penyelesaiannya adalah seharusnya pemerintahan membuat regulasi peraturan yang ketat untuk wisatawan yang datang ke suku desa Baduy tersebut. Kemudian, menurut kami pemerintahan harus memperbolehkan desa suku Baduy menjadi desa cagar alam, sehingga kawasan desa selalu asri dan alami. Karena apabila tuntutan-tuntutan tersebut dihiraukan, akan dapat menimbulkan konflik dari suku setempat kepada pihak wisatawan. Sikap kami adalah mempunyai sikap nasionalisme untuk mencintai budaya-budaya asli dari negeri tercinta, sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi. Oke. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Iya, akhirnya sudah selesai ya presentasi kelompoknya. Nah, baik anak-anak, apa yang kalian sudah diskusikan bersama teman-teman kalian itu betul semua. Ya, bagus, mantap, ya luar biasa. Bapak berikan penguatan. Yang pertama itu adalah tentang kasus bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat Jakarta. Ya, masyarakat Jakarta karena saking takut COVID-nya, dia menarik diri menjadi lebih individualis. Tidak guyup lagi, kegotong royongan juga hilang. Kalau masalah ini tetap diterapkan
diterapkan dan tetap terjadi, apa yang terjadi? Konflik sosial. Ya, masyarakat menjadi masyarakat yang individualis, tidak mementingkan diri sendiri dan mudah terpengaruh emosionalnya. Sedangkan yang kedua itu ada kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, sudah sudah kita pahami bahwasanya masih banyak ya orang-orang yang tidak merasakan sinyal yang baik untuk belajar. Jadi metode belajar juga di rumah masih belum efektif. Selanjutnya yang ketiga, desa Baduy dalam dan luar. Ya, Baduy dalam menginginkan wisatawan sudah tidak lagi datang ke Baduy karena mengancam tatanan adat mereka. Ya, seperti itu anak-anak. Bagus, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Ya, tetap semangat ya. IPS. Juara. Yosuga. Ayo jangan lupa. IPS. Juara. Semangat ya. Maupun yang siang. Aduh anak-anak, lucu sekali kalian ya. Oke, Bapak izin presentasikan lagi. Oke, semangat ya, waktunya sudah habis. Good job ya, masih ada kesempatan lagi ya. Oke, terima kasih anak-anak ya, karena waktunya sudah mau habis anak-anak ya. Oke, Bapak hentikan. Bapak kembali lagi ya ke tab ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke kesimpulan. Ayo, silakan siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Silakan. Iya, silakan Livia. Oke. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Ya. Dan bermain beberapa permainan, terus menyimpulkan beberapa gambar gitu. Faktor pendorongnya ada kontak dengan budaya lain, keinginan untuk maju, sistem pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, orientasi ke masa depan. Kalau faktor penghambat yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ketakutan akan terjadinya kegoyakan integrasi masyarakat yang bersifat tradisional, adanya kepentingan tertanam kuat dan pendidikan yang rendah. Oke, tepuk tangan ya buat Livia. Oke, satu lagi, silakan Sion atau Elo, silakan. Sion atau Elo. Elo ya, silakan lo, simpulkan lo pembelajaran pada hari ini lo. Silakan lo. Yon? Wah, pemalu ya. Oke lah, Carla atau Ellen. Ya, silakan. Simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Carla, silakan Carla. Iya Pak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, kita belajar tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Terus kita juga membahas kondisi di kehidupan nyatanya. Jadi bukan sekedar teori. Kayak tadi contohnya suku Baduy dan juga berita-berita yang dalam bentuk video. Terus juga di akhir kita ke kuis. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua ya. Bagus ya. Oke ya. Selanjutnya adalah ya kita nyanyi lagu dulu ya anak-anak ya. Ampar-ampar pisang ya. Oke, semuanya nyanyi. Belum masak sabigi di bari-bari. Masak sabigi di bari-bari. Refleksinya ya. Silakan kalian mengisi refleksinya, di kasih linknya ya, refleksinya ya. Oke, silakan anak-anak merefleksikan dong kegiatan pembelajaran kita pada hari ini seperti apa ya. Kalau ada yang misalkan tidak puas, boleh loh
Terima kasih anak-anak ya atas kesempatannya, waktu kalian ya. Kalian luar biasa, sangat melebihi semangat dan sangat melebihi kesabaran ya di siang hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melancarkan kami dalam kegiatan hari ini. Oke, anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang dampak positif dan negatif ya perubahan sosial budaya ya, hubungannya sama modernisasi ya. Itu saja anak-anak ya yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian semua pada hari ini.